Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini, hapus air matamu karena ada kebahagiaan yang nyata untukmu. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Ada Wheel of Fortune di sini. Ada Ten of Swords, Two of Pentacle, ada Page of Cup, dan di sini juga ada Eight of Swords. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Wheel of Fortune. Saya merasakan ini kayak akan ada sebuah perubahan besar ya dalam kehidupan kamu. Artinya roda kehidupan kamu akan berputar naik ke atas. Artinya tidak akan selamanya ya. Tidak akan selamanya kamu berada dalam keterpurukan. Tidak akan selamanya kamu berada dalam kesedihan. Karena ada ya sebagian kamu yang memang sedang mengalami sesuatu hal yang boleh dikatakan ini sangat menyakitkan atau kecewa. Atau ada seseorang yang kamu percaya ternyata mengkhianati kamu. Ada kayak keanehan, tapi ini tidak kebetulan. Ini tentang seseorang yang menginginkan kehancuran, keterpurukan dalam kehidupan kamu. Ada orang yang iri ya, ada orang yang gak suka dengan proses kamu, ada orang yang benar-benar berhasil membuat kamu dalam keterpurukan. Tapi itu tidak akan selamanya. Saya merasakan di sini akan ada perubahan besar nantinya dalam kehidupan kamu. Artinya kamu mampu untuk kembali bangkit, kamu mampu untuk kembali menjalani hidup, kamu mampu untuk mulai dari awal lagi, dan bahkan bisa saja mendapatkan sesuatu hal yang jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Ini bisa berkaitan dengan karir, ini bisa berkaitan dengan usaha atau hubungan juga ya, atau itu akan saling berkaitan. Jadi untuk kamu yang saat ini bersedih karena ada sesuatu hal yang menimpa hidup kamu, ada peristiwa yang menyakitkan kamu. Jadi jangan bersedih karena akan ada perubahan nantinya. Jadi hapus air mata kamu karena akan ada kebahagiaan yang nyata untuk kamu. Artinya perubahan yang cukup drastis, perubahan yang sangat signifikan, yang bahkan kamu sendiri nggak nyangka perubahan ini benar-benar nyata kamu rasakan. Kebahagiaan itu benar-benar nyata kamu rasakan. Jadi apapun yang menimpa kamu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu, ya itu bukan akhir dari segalanya, tapi itu justru adalah awal sesuatu hal yang akan dimulai, sesuatu hal yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Terlepas siapapun atau apapun yang menginginkan kehancuran dalam kehidupan kamu, artinya itu kamu sudah tidak peduli tentang hal itu. Saat ini kamu lebih peduli bagaimana cara kamu untuk bisa keluar dari situasi itu, mulai lagi dari awal, mulai lagi dari nol, dan pada akhirnya kamu benar-benar bisa mencapai kebahagiaan, kesuksesan yang sesungguhnya.
Karena dalam hidup selalu ada aja ya, terkadang gagal, terkadang jatuh bangun, terkadang gagalnya mungkin berulang. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang menimpa kamu saat ini, tetap optimis, oke? Tetap yakin semua akan terlewati. Ada Ten of Swords di sini dan saya melihat ini tentang apa ya? Kayak masalah itu datang bertubi-tubi. Kayak belum selesai satu masalah, udah ada masalah baru lagi. Baik itu dalam sebuah hubungan ya, atau dalam karir atau finansial kamu. Tapi di sini saya melihat kamu cukup kuat ya untuk bertahan, cukup kuat untuk bisa menahan apa yang sedang terjadi untuk tidak semakin jatuh dalam keterpurukan. Artinya meski kamu ada ya sebagian kamu yang mungkin belum bisa bangkit, tetapi setidaknya kamu masih bertahan untuk tidak semakin jatuh ke dalam keterpurukan. Bertahan dengan apa ya? Dengan tenaga yang ada dalam diri kamu. Dengan keyakinan dalam diri kamu bahwa semua ini akan terlewati. Artinya tidak akan selamanya kamu berada dalam posisi ini, dalam situasi ini. Akan ada perubahan nantinya. Jadi nggak ada alasan ya untuk kamu terus-terusan menangisi sesuatu hal yang sudah terjadi atau meratapi. Karena yang terjadi dalam kehidupan itu terkadang banyak hal yang terkadang tidak terkendali atau tidak kita inginkan. Tapi di sini saya melihat kamu mampu untuk bertahan, kamu mampu untuk kembali melangkah, melanjutkan kehidupan, meski mungkin apa ya, pelan-pelan, tidak semudah yang dikatakan atau tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi setidaknya kamu punya semangat dalam diri kamu untuk kembali bangkit, oke? Untuk tidak semakin jatuh ke dalam keterpurukan. Di sini ada Two of Pentacles, ini juga apa ya, tentang keseimbangan. Saya melihat di sini pada akhirnya kamu lebih apa ya, lebih jujur juga terhadap diri kamu sendiri. Tentang sebenarnya apa yang ingin kamu capai, apa yang ingin kamu raih. Kamu lebih menyeimbangkan antara hati dan pikiran kamu untuk bisa mencapai sesuatu hal, untuk bisa memutuskan sesuatu hal. Tidak mau gegabah dalam melangkah, oke? Tidak mau salah dalam memilih. Sudah lebih realistis, sudah lebih logika, nggak mau terlalu bucin, karena mungkin ada sebagian kamu yang menjalani hubungan yang kayaknya itu terlalu bucin ya, terlalu mencintai, terlalu memahami, terlalu mengerti, sampai-sampai kamu sering disakiti, sampai-sampai kamu terima aja tentang apapun perlakuannya terhadap kamu. Jadi sebenarnya itu juga tidak sehat, tidak bagus ya untuk mental kamu, perasaan kamu, pikiran kamu, karena hubungan itu harus ada kedua belah pihak, bukan hanya satu pihak. Jadi penting untuk kamu lebih mencintai diri kamu sendiri, oke? Kamu harus juga mementingkan diri kamu sendiri, bukan berarti itu egois ya. Bukan berarti itu egois karena mementingkan diri sendiri, bukan berarti itu, tapi lebih menjaga kepada mental kamu untuk lebih kuat, oke? Untuk tidak meratapi tentang apapun yang terjadi, karena itu sebenarnya juga tidak ada gunanya ya. Karena pada akhirnya itu juga akan menghambat pertumbuhan jiwa kamu, menghambat langkah kamu. Jadi saat ini ya harus move on. Kamu harus apapun yang terjadi di masa lalu ya udah. Yang berlalu ya udah biarkan berlalu. Saat ini fokus untuk ke depannya tanpa menoleh ke belakang lagi. Oke? Tentang siapapun atau apapun yang pernah nyakitin kamu, yang mengkhianati kamu, baik itu teman, pasangan, atau bahkan keluarga sendiri. Jadi kamu udah nggak perlu menaruh dendam, kebencian. Saat ini fokus kamu adalah ke depannya untuk bisa memperbaiki kehidupan kamu, untuk bisa mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Itu karena kamu nggak mau buang-buang energi, buang-buang waktu, buang-buang tenaga, pikiran hanya untuk meratapi atau hanya menaruh dendam atau kebencian terhadap seseorang yang pernah nyakitin kamu. Jadi itu juga nggak perlu ya. Ada Eight of Swords dan saya melihat saat ini kamu sudah lebih peka tentunya. Kamu sudah lebih mampu melihat sesuatu itu bukan hanya dari apa ya, dari perkataan orang atau mungkin dari penilaian orang atau bukan hanya dari penampilan saja.
kamu melihat dari sudut pandang yang berbeda, dari sisi-sisi yang berbeda. Karena setiap orang pastinya punya perubahan ya. Karena mungkin ada yang mendekat sama kamu, ada yang mungkin niatnya temenan atau pengen berpartner atau siapapun ya. Di sini kamu akan lebih selektif, kamu akan lebih berhati-hati karena kamu tidak mau lagi dikhianati oleh orang yang kamu percaya, dikhianati oleh orang terdekat kamu. Jadi kamu harus mampu untuk lebih melindungi diri kamu dari hal-hal yang seperti itu agar semua tidak terulang lagi. Oke, agar kamu tidak lagi masuk ke lubang yang sama tentang sebuah pengkhianatan, oke, tentang kepercayaan yang dinodai. Jadi saat ini kamu lebih fokus kepada tujuan kamu, memperbaiki semuanya. Perasaan, pikiran, mental kamu, oke? Kita lanjut. Di sini ada release control, ada forgive, ada open up to change. Di sini ada trust we build dan ada believe your good luck. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini kamu sudah lebih bisa kontrol diri kamu ya. Kamu sudah tidak mau terbawa suasana, terbawa emosi tentang kemarahan, tentang siapapun yang coba memberikan pengaruh negatif ya dalam kehidupan kamu. Kamu sudah lebih bisa kontrol diri kamu. Kamu sudah tidak mau lagi menggebu-gebu ya. Kamu sudah lebih santai, lebih rileks terhadap sesuatu hal yang mungkin untuk bisa memilih, memutuskan sesuatu ya penuh dengan pertimbangan, penuh dengan pemikiran. Artinya kamu sudah lebih dewasa ya, lebih bijak dalam segala hal. Karena mungkin banyak hal yang sudah terjadi dalam kehidupan kamu yang memaksa kamu harus mampu untuk mengendalikan diri, kontrol diri kamu. Ya mungkin kalau marah ya secukupnya, nggak berlebihan juga, karena itu juga nantinya merugikan kamu juga. Oke. Jadi saat ini kamu lebih berfokus kepada hal-hal yang positif ya, yang memaafkan, oke, berpikir untuk tidak akan, mungkin nggak mau balas dendam juga ya terhadap orang yang pernah nyakitin kamu, karena itu juga tidak ada gunanya juga. Itu juga akan membuang energi kamu, itu hanya akan membuat kamu itu hanya kepuasan sesaat. Jadi saat ini ya udah kamu fokus terhadap sesuatu hal yang jauh lebih baik ke depannya. Oke, terbuka terhadap sesuatu hal yang positif, terbuka terhadap sesuatu hal yang kamu rasa ini adalah yang terbaik. Karena di sini kamu sudah paham apa yang kamu butuhkan dan apa yang tidak kamu butuhkan. Kamu percaya semua ini akan terlewati. Masa-masa ini akan terlewati. Meski butuh proses yang mungkin tidak sebentar, tetapi di sini kamu mulai menikmati prosesnya. Oke, kamu mulai memahami, mulai mengerti bahwa dalam kehidupan terkadang banyak yang terjadi di luar kendali ya, yang tidak kita inginkan. Tapi kamu tahu bagaimana cara menghadapinya, kamu tahu bagaimana caranya untuk bisa menyesuaikan diri ya, beradaptasi dengan apapun yang sedang terjadi. Karena Karena itu adalah salah satu cara untuk kamu bisa menikmati prosesnya. Karena jika tidak, kamu akan merasa terbebani ya, kamu akan merasa berat ya untuk bisa menjalaninya. Jadi nikmati prosesnya. Yakin nantinya mungkin banyak kesulitan, tapi dalam kesulitan itu akan ada kemudahan untuk kamu di saat kamu lebih menikmati proses, tidak tertekan, tidak terbebani, menjadi diri kamu sendiri, lebih jujur terhadap apa yang ingin kamu lakukan dan apa yang tidak ingin kamu lakukan. Artinya tidak mau memaksakan ya. Kamu lebih mengikuti alur kehidupan. Kamu lebih berusaha untuk menciptakan kebahagiaan dalam diri kamu sendiri. Sudah tidak mau lagi terbebani dengan apapun yang telah terjadi. Artinya saat ini kamu siap untuk memulai sesuatu hal yang baru, siap untuk melangkah, yakin yang terbaik itu akan benar-benar kamu dapatkan nantinya. Jadi nggak ada yang nggak mungkin ya. Artinya di sini roda kehidupan itu akan selalu berputar.
Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Hal mustahil sekalipun bisa saja terjadi dalam kehidupan kamu. Meski ada yang awalnya membuat kamu jatuh dalam keterpurukan. Meski ada awalnya yang ninggalin kamu, yang nyakitin kamu. Tapi pada akhirnya ternyata itu membawa kamu kepada sesuatu hal yang jauh lebih baik. Kehidupan yang lebih baik, perubahan yang luar biasa. Jadi percaya ya, semua akan terlewati dan semua akan baik-baik saja di sini. Oke? Yakin kamu mampu untuk melewatinya. Yakin semua proses ini kamu punya kekuatan untuk bisa menghadapinya. Dan di sini saya juga melihat ya, ini tentang perasaan yang mungkin saat ini kadang gelisah ya, kadang takut juga, kadang khawatir juga. Artinya di sini kamu mampu untuk mengendalikan perasaan-perasaan itu untuk kembali memulai sesuatu hal yang baru. Kamu yakin dengan tindakan kamu yakin dengan langkah kamu akan membawa kamu kepada sesuatu hal yang luar biasa. Oke? Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya, semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau ada hal-hal yang mungkin di sini belum terselesaikan, masalah yang mungkin belum terselesaikan ya. Apapun yang menimpa kamu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk kedepannya lebih struggle lagi, lebih berani lagi, lebih yakin lagi. Oke? Semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di reading selanjutnya. Bye!